Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman di sistem perkuliahan kita terkait dengan pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Di sini saya mencoba mempresentasikan dengan teman saya, yakni sahabat Wiwin, terkait dengan pengembangan pemikiran pendidikan Islam mengenai pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam. Komponen-komponen sistem pendidikan Islam ini memang dirasa sangat perlu dan komprehensif kita membahasnya, karena pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan secara efisien. Nah, terkait dengan dasar tujuan pendidikan Islam, ketika kita tinjau dari aspek teologis, maka di situ ada Al-Quran dan hadis, yang mana itu menjadi pegangan hidup ketika kita menjalankan sebuah kehidupan ini. Karena di Al-Quran sudah disebutkan ya, bahwasannya di situ Iqra, bacalah, maka proses pembelajaran atau belajar itu juga harus sampai tua, bahkan sampai di liang lahat, mungkin seperti itu. Terus terkait pendidik dalam perspektif Islam, komponen-komponen pendidikan yang salah satunya pendidik dalam perspektif Islam itu bahwasanya adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Jadi pendidik dalam perspektif Islam ini bukan hanya pengembangan di jasmaninya, melainkan juga pengembangan di rohaninya. Terus anak didik dalam perspektif Islam, ketika kita bicara anak didik adalah sebuah proses seseorang dalam mencari ilmu. Nah, bagaimana proses seseorang ini mencari ilmu? Itu bagi peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang pendidik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Dan juga materi pendidikan Islam, rancangan materi pendidikan Islam dibangun atas konsep spiritual Islam. Jadi materi pendidikan Islam ini juga tak terlepas dari konsep spiritual, yang mana di situ ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti bisa dilanjut oleh sahabat saya, sahabat Wiwin. Mungkin itu. Selanjutnya metode pendidikan Islam, yaitu metode keteladanan. Metode ini lebih dikhususkan bagi pengajaran agama untuk anak-anak. Pembinaan budi pekerti sangatlah diutamakan. Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Al-Ghazali, karena pada prinsipnya pendidikan adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan yang erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid. Yang kedua, metode pembiasaan. Al-Ghazali juga menekankan metode pembiasaan. Dari hal ini menurut beliau, pendidikan akhlak hendaknya didasarkan atas mujahadah. Terus yang ketiga, metode pergaulan baik, yaitu yang dengan menyaksikan orang-orang yang memiliki perbuatan yang bagus dan bergaul dengan mereka. Metode koreksi diri. Metode koreksi diri yaitu metode pendidikan akhlak dengan melihat cacat dirinya sendiri kemudian merubahnya dengan kebaikan. Yang selanjutnya metode cerita atau kisah, yaitu hiburan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal atau peristiwa. Yang keenam, metode hafalan. Terus metode pemahaman, metode keyakinan, dan metode pembenaran. Terus poin selanjutnya yaitu tentang media pendidikan Islam. Menurut Nadia Eko Susilo dikutip dari Abu Ahmadi, yaitu ada alat pendidikan yang bersifat material, terus ada juga alat pendidikan yang bersifat non material. Terus selanjutnya lingkungan pendidikan Islam dibagi menjadi keluarga sebagai lingkungan pendidikan, pendidikan agama atau sekolah atau madrasah, masjid sebagai lingkungan,
masyarakat sebagai lingkungan pendidikan Islam, dan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.